Tahukah kamu, di balik berdirinya universitas tertua di dunia, Al-Azhar, ada satu kerajaan Islam yang lahir dari Afrika Utara. Dialah Bani Fatimiyah, keturunan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Setelah masa kejayaan Abbasiyah di Baghdad mulai melemah, muncul gerakan di Afrika Utara yang mengaku sebagai keturunan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Karenanya disebut Bani Fatimiyah. Mereka beraliran Syiah Ismailiyah, namun tetap mengakui dasar keislaman yang kuat. Pada tahun 909 Masehi, seorang pemimpin bernama Ubaidillah Al-Mahdi Billah mendirikan dinasti ini di Ifriqiyah, wilayah Tunisia sekarang. Dari sinilah kejayaan Bani Fatimiyah dimulai. Awalnya, pusat pemerintahan berada di Mahdiyah, Tunisia. Namun pada tahun 969 Masehi, Khalifah besar mereka Al-Mu'izli dinilai mengirim panglima tangguh bernama Jauhar As-Sikili untuk menaklukkan Mesir. Jauhar berhasil memasuki Mesir tanpa pertumpahan darah, dan di sanalah didirikan kota baru bernama Al-Qahirah, yang kita kenal sekarang sebagai Kairo. Di kota baru ini pula mereka membangun Masjid Megah, Al-Jami Al-Azhar, yang kemudian berkembang menjadi Universitas Al-Azhar, lembaga pendidikan Islam tertua di dunia yang masih berdiri hingga kini. Bani Fatimiyah dikenal sebagai pelindung ilmu dan kebudayaan. Di masa mereka, Mesir menjadi pusat ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, astronomi, dan sastra. Mereka mendirikan Dar al-Ilm, rumah ilmu, tempat para ulama dan ilmuwan berkumpul, berdiskusi, dan menulis karya. Perpustakaan kerajaan Fatimiyah menyimpan lebih dari 1 juta manuskrip. Sebuah jumlah luar biasa pada zamannya. Pada masa Fatimiyah, ilmu tidak hanya dipelajari, tetapi dimuliakan. Guru dihormati, dan murid dianggap cahaya masa depan umat. Meski makmur dan maju, Bani Fatimiyah menghadapi tantangan besar karena perbedaan aliran dengan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Sunni. Keduanya bersaing dalam pengaruh politik dan keagamaan. Namun menariknya, Bani Fatimiyah dikenal toleran terhadap umat beragama lain, baik Yahudi, Kristen maupun mazhab Islam lain, sehingga banyak ilmuwan dari berbagai latar belakang berkembang di bawah perlindungan mereka. Setelah masa kejayaan Khalifah Al-Hakim bi Amrillah dan Al-Mustansir Billah, kekuasaan mulai melemah. Perebutan kekuasaan, krisis ekonomi, dan konflik internal menyebabkan pemerintahan mereka rapuh. Pada tahun 1171 Masehi, Panglima Besar Salahuddin Al-Ayyubi, seorang Sunni dari dinasti Ayyubiyah, berhasil mengakhiri kekuasaan Fatimiyah dengan damai. Namun ia tetap mempertahankan Universitas Al-Azhar sebagai lembaga ilmu pengetahuan Islam. Hingga kini, walau telah runtuh, Bani Fatimiyah meninggalkan warisan luar biasa. Universitas Al-Azhar adalah simbol keilmuan Islam dunia. Kota Kairo adalah pusat budaya dan pemerintahan Mesir modern. Arsitektur dan seni Islam terlihat dari menara-menara, kubah, dan ukiran khas Fatimiyah. Tradisi ilmu dan toleransi, yang kemudian diteruskan oleh generasi ulama setelahnya. Bani Fatimiyah mengajarkan kita bahwa kemajuan sebuah bangsa bukan hanya dari pedangnya, tetapi dari ilmunya. Mereka membangun peradaban dengan pena, akal, dan cahaya ilmu.